Di bawah sinar matahari pagi, Kevin berjalan dalam diam, melintasi halaman sekolah, menuju ruang kelas. Di ruang kelas kimia, para siswa sudah duduk dengan tenang di bangku masing-masing, menunggu pelajaran dimulai. Pak Bambang, guru senior, memperkenalkan Ibu Ica kepada kelas. Kehadirannya seperti bunga magnolia yang baru mekar. Ibu Ica tersenyum hangat, memulai babak baru. Senang bertemu kalian. Mari kita mulai perjalanan kita bersama, mengenal dunia zat dan reaksi. Terkejut oleh suara lembut Ibu Ica, Tony terbangun dari tidurnya. Kerentanan langkah terlihat di wajahnya. Dedi menatap Ibu Ica dengan saksama. Pandangannya tak goyah saat dia mengikuti setiap gerakannya. Kevin mengamati Ibu Ica dengan kagum, terpikat oleh kehadirannya. Kevin merenung. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika atau kimia. Di tengah fokus yang hening di ruang kelas kimia, Kevin dengan rajin mencatat, menangkap setiap detail dengan perhatian yang tak tergoyahkan. Ibu Ica bergerak di antara barisan. Kehadirannya menjadi cahaya penuntun di dunia kimia yang kompleks. Tony mencuri pandang. Matanya mengkhianati rasa ingin tahu yang melampaui tabel periodik. Dedi menggigit ujung penanya. Senyum tipis bermain di bibirnya, seolah dia menyimpan rahasia yang hanya bisa diungkapkan oleh kimia. Sinar matahari masuk ke kelas yang kosong, namun hawa dingin menyelimuti udara. Tony duduk tak bergerak. Dedi dengan linglung memainkan pulpen, dan aku menatap kosong buku itu. Kehampaan di kelas tanpa Bu Ica terasa begitu nyata. Tony bangkit dengan tiba-tiba, dengan sorot tekad di matanya. Kevin dan Dedi saling bertukar pandang. Campuran kebingungan dan pengertian melintas di antara mereka. Tony berkata, "Aku mau ke ruang kepala sekolah." Pintu kantor berdiri terbuka, menampakkan Pak Bambang di balik meja yang dipenuhi tumpukan berkas. Tony masuk, kekhawatiran terukir di wajahnya. "Begini Pak, saya dan teman-teman mau menjenguk Bu Ica. Kami khawatir. Boleh minta nomor beliau, biar bisa mengabari dulu?" Ekspresi Pak Bambang menajam. "Kalian serius?" Tony menegaskan dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Siap Pak." Tony keluar dari kantor, menggenggam erat secari kertas kecil. Seolah-olah kertas itu berisi kekayaan yang tak terhitung. Senyum nakal terukir di wajah Tony. Matanya berbinar, penuh antisipasi. Di keheningan taman sekolah, Tony duduk seorang diri. Keheningannya hanya dipecah oleh bisikan alam. Di tengah keheningan, fokus Tony menyempit pada ponselnya. Cengkeramannya mengencang saat dia bersiap untuk mengetik. Tony mengetik pesan. Setiap kata adalah tindakan perhatian yang disengaja. Dengan menarik napas dalam-dalam, Tony mengirim pesan itu. Sebuah doa digital untuk kesembuhan. Layar berkedip, membawa pesan harapan dari Tony. "Bu Ica, semoga lekas sembuh." Kelas terasa hampa tanpa senyum ibu. Salam dari murid-murid yang ibu sayangi. Senja tiba di langit senja, menciptakan bayangan panjang di seluruh taman. Saat Tony duduk dalam keheningan yang khusyuk, cahaya oranye memudar, meninggalkan keheningan mendalam saat Tony merenungkan hari itu. Malam itu, langit mulai memudar, tapi hatiku terasa penuh dengan bayangan Ibu Ica. Bel pintu berdering, dan aku berdiri dengan gugup di depan pintu rumah Ibu Ica. "Kamu muridnya Ica ya?" Suaranya berat, namun tetap tenang. "Saya Wisnu," katanya, mengulurkan tangan. Namanya terasa megah, di telinga Tony seperti dewa dalam kisah Mahabharata. Wisnu mempersilahkan masuk Tony untuk melihat keadaan Ibu Ica. Tony duduk sendirian di ruang tamu, diliputi keheningan dan aroma lavender. Aroma yang menenangkan jiwa. "Tunggu sebentar ya, aku akan panggilkan Ica untukmu." Suara Wisnu bergema dalam ingatan Tony. Tony merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Gelombang kegembiraan bercampur dengan antisipasi. "Ibu Ica," pucat namun menawan, muncul. Tony," suaranya serak namun hangat. "Repot-repot banget kamu kesini." Tony menenangkannya. Suaranya lembut. "Istirahat saja Bu, ini wajar kok." Murid menjenguk gurunya yang sedang sakit. Tony meminta izin, suaranya lembut. "Saya izin pulang dulu ya Ibu. Cepat sembuh, dan cepat kembali mengajar lagi." Dia menambahkan dengan lembut. "Apalagi kalau gurunya, guru kesayangan semua murid." Tony bersandar pada sepeda motornya di tepi jalan yang sepi, tenggelam dalam pikirannya. Langit malam dipenuhi bintang, namun tatapannya tetap kosong. Bisikan lembut angin merekatkan kesunyian di sekelilingnya. Dalam kilas balik yang lembut, Ika tersenyum lembut. Wajahnya pucat namun matanya dipenuhi cinta. Tawa lembutnya bergema, sebuah melodi manis dalam keheningan. Tony berdiri sendiri di bawah langit malam yang luas. Setiap bintang menjadi saksi bisu perjuangannya yang sunyi. Dia menarik napas dalam-dalam,
seolah mencoba menangkap kenangan samar tentang esensinya di udara malam yang sejuk. Dengan bisikan gemetar, dia berteriak, "Kenapa kamu begitu sulit kulupakan, Bu?" Air mata mengalir bebas di wajah Tony. Setiap tetes menjadi bukti kedalaman kesedihannya.